Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tasih dipun paringi umur panjang dening Allah Subhanahu wa taala saged nemoni malam 25. Ini malam ganjil yang oleh para ahli fikih termasuk disuruh untuk memakmurkan pada malam-malam ini. Diharapkan pada malam ini kaum muslimin berkumpul di masjid, beriktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan melakukan amalan-amalan yang memang spesial hanya dilakukan di bulan Ramadan. Karena memang ada beberapa amalan yang khusus spesial itu memang dilakukan di bulan Ramadan. Apa itu? Ya tentunya yang pertama siam, yang kedua adalah qiyam Ramadan sendiri, kemudian yang ketiga zikir-zikir, wirid-wirid. Ini ada yang spesial di bulan Ramadan. Ya, termasuk sholatnya pun ada yang spesial di bulan Ramadan. 15 hari ke belakang itu Rasulullah SAW dalam satu riwayat selalu dalam witirnya itu berkunut ya. Ini yang tidak kita lakukan di sini. Mestinya kita juga mengikuti itu karena itu sunnah dari Rasulullah SAW. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Ya, itu sunnah. Sunnah sehingga di dalam fikih ya, dalam fikih Syafi'iyah ya, itu lazim dilakukan ketika sudah 15 terakhir itu biasanya imam melakukan kunut di dalam witirnya. Jadi memimpin kunut dan semua mengaminkan. Baik yang cocok dengan kunut maupun yang tidak cocok dengan kunut. Tapi untuk kunut witir ini semua cocok. Jadi kalau kunut subuh para ulama mungkin masih berselisih, tapi untuk kunut witir itu ulama mufakat. Ini mufakat ini. Berarti ini kita baiknya dilakukan karena itu amalan spesial di bulan Ramadan. Kemudian bacanya juga spesial. Sehabis witir bacaannya Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Itu wirid yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Baca itu 3 kali. Subuhum quddus rabbul malaikati warroh. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa a'udzu bi'afatika min qubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik kama athna 'alaika antal nafsi. Itu bacaan yang dilazimi oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada satu hal yang spesial lagi yang ditanyakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang harus kami baca ketika kami menemui Lailatul Qadar? Jadi ketika menemui Lailatul Qadar itu apa yang dibaca? Rasulullah memerintahkan supaya memperbanyak membaca satu doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk diperbanyak pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Sepanjang Ramadan. Sepanjang Ramadan. Gitu. Jadi malam Lailatul Qadar itu sepanjang Ramadan karena pendapatnya sepanjang Ramadan. Berarti sepanjang Ramadan kita baca itu. Allahumma innaka afuwun sepanjang malam. Terutama di malam-malam ganjil yang memang sangat disarankan dibaca di malam-malam ganjil. Ada satu penjelasan yang menarik mengapa kita disuruh memperbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun ya. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti Ustaz Hari kalau saya salah dibenarkan. Ya. Ini penjelasannya begini. Kok kita tidak disuruh baca istighfar? Tidak suruh baca istighfar yang banyak, tapi kok disuruh memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun. Karena memberikan maaf itu, jadi ngafwan itu ya, itu menghapus dengan total semua catatan-catatan kesalahan kita.
Kalau istighfar, jadi istighfar ini Mas, bacaan. Astagfirullahaladzim. Istighfar lali. Astagfirullahaladzim. Kalau istighfar itu catatan kita tidak terhapus. Jadi ada penjelasan yang menarik berkaitan dengan mengapa kita disuruh membaca ini ya, disuruh membaca ini. Karena nanti di yaumul qiyamah, pada yaumul hisab itu, semua orang itu akan datang kepada Allah, dipanggil satu persatu. Hani datang, Vito datang. Ya, Pak Pri, Pak Pri, Pak Pri. Saya sepuh di sini mestinya ya. Saya sepuh di sini, Pak Pri. Rawuh di sini. Saya sepuh di sini. Ya, ini padahal pada waktu itu kita sedang menanti dalam waktu yang lama di padang mahsyar, menanti beribu-ribu tahun sampai keringat kita ini menetes menutupi mata kaki, menutupi dengkul, menutupi udel, sampai orang itu ada yang tenggelam di di tetesan keringatnya itu. Terus kondisi seperti itu kita bisa bayangkan, takut kita bukan main ini. Kan ora diceluk-celuk ya paling ngenteni suwi gitu ya. Celuk satu persatu. Jadi ada yang menjelaskan begitu. Saya hanya mentransfer saja. Nah, kemudian ketika sudah datang di bilik itu, suruh masuk biliknya Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak membayangkan bilik seperti bilik kita ya. Tapi bilik berdua dengan Allah, kemudian dihadapkan pada Allah itu, dipanggil, Fuad, ya saya Allah, ini catatanmu. Loh, ya Allah, kok tercatat? Padahal saya di kamar sendiri ya Allah. Nah, catat semua. Kamu sedang begini, dicatat semua. Semua catatan buruk kita gambar di situ. Kita sudah takut bukan main, sudah menanti sekian lama, dipanggil, kemudian diberikan catatan buruk kita semua dihadapkan. Banyak sekali. Satu hari itu amalan buruk kita 100, amal baik kita baru 2. Misalkan ini, terus ya Allah, yang kita anggap baik ternyata buruk. Kadang-kadang begitu, yang kita anggap baik terkadang buruk. Kayak mencakap gantengnya Mas Vito, ternyata buruk gitu loh. Ya, Mas Vito gitu. Misalkan gitu. Itu yang kita anggap baik itu ternyata buruk. Menurut kita baik buruk. Ini buruk semua, buruk ya Allah. Ya Allah, kok catatan saya kok buruk semua ya Allah. Ya Allah, berarti saya masuk neraka ya Allah. Udah takutnya bukan main. Terus kemudian udah ini tak tutup aja ini tak tutup. Jadi kalau istighfar itu ditutup aja. Kita dihadapkan pada Allah, jadi kita dibuat keder dulu. Dibuat keder. Seperti kita menghadap Pak Presiden, kemudian Pak Presiden itu ketika kita menghadap, ayo, iki catatanmu, dek wingi kerekam, kowe ngrasani aku. Rasanya elek. Ditekam. Ini Pak Presiden, para keder yo. Pak kok sampai direkam? Iya. Ada petugas perekamnya kok. Direkam. Meredeng dengkeli di depan Presiden. Sekarang jaluk apa yuk? Pedang apa bedil? Misalkan begitu. Kita takut. Tapi kemudian, ya Pak Presiden, dalam pangapunten saya itu ya, dalam pangapunten itu. Wes ora usah wedi. Aku wong apik, kowe tak ampuni. Nah itu ya. Pak belong kan gitu ya. Itu diampuni. Jadi kalau ampunan itu seperti itu. Catatan buruk kita sudah dicatat tetapi tidak dihapus. Kita masih menghadap kepada Allah, kemudian ketakutan kita luar biasa. Takut kita luar biasa, tapi kemudian Allah mengatakan engkau diampuni. Nah kalau ngaf apa ya? Ngafun karim itu, ngafun itu ya. Afan itu semua catatan kita ini bersih. Semua catatan kita ini bersih. Catatan buruk kita ini hilang. Maka ketika bulan Ramadan itu kita diperintahkan untuk membaca doa ini sebanyak mungkin. Doa ini jangan sampai lepas. Ketika mau tidur, ketika sedang tidur, posisi dimanapun, membaca ini jangan ditinggalkan. Boleh moco dalam hati, tapi membaca itu sebaiknya dengan apa?
dengan dilafatkan. Ustaz hari kemarin menjelaskan yang zikir itu tetap harus umi-umi ini. Zikir itu harus umi-umi. Lek orang umi berarti kurang afdal. Afdalnya jangan umi-umi. Allahumma innaka afuwwun karim. Allahumma innaka afuwwun. Allahumma innaka afuwwun. Ya Allah, ya. Ya begitu ya. Sambil berbisik-bisik. Lah Allah itu Maha mendengar. Andai kata kita mengucapkan itu orang lain tidak dengar, Allah Maha mendengar kan begitu. Maka kita perbanyak itu supaya kesalahan-kesalahan kita itu betul diampuni. Dan ini Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Masya Allah lebih baik dari 1000 bulan kan ya, lebih baik dari 1000 bulan. Maka monggo masih ada kesempatan kita untuk mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah suka kepada orang-orang yang meminta maaf, yang meminta maaf. Dan kemaafan Allah itu adalah kemaafan yang sempurna. Artinya janjinya Allah itu bukan janji kaleng-kaleng ya. Artinya janji yang betul-betul akan ditepati. Maka monggo ini amalan spesial yang memang dijelaskan oleh Rasulullah kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini ketika Rasulullah sudah meninggal, Ibunda Aisyah beriktikaf dan tetap membaca ini. Jadi para ummahatul mukminin itu ketika Rasulullah sudah meninggal tetap beriktikaf dan membaca ini. Para sahabat juga beriktikaf dan membaca ini. Nah, sampai ulama-ulama hari ini. Monggo ini mungkin yang bisa kami nasihatkan kepada diri saya sendiri terutama ya, dan juga mungkin kepada kita semua yang hadir. Mudah-mudahan kita tetap semangat meraih malam Lailatul Qadar. Yang tidak iktikaf banyak kesempatan di luar untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Karena ada juga yang mengatakan bahwa raihlah Lailatul Qadar itu dengan memberi santunan kepada para fakir miskin. Jadi walaupun tidak melakukan iktikaf di masjid, insya Allah pahala Lailatul Qadar tetap bisa kita dapatkan dengan melakukan kebaikan-kebaikan di luar, terutama ketika malam-malam Lailatul Qadar. Bahkan ada satu riwayat ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sedang beriktikaf di Masjid Nabawi itu ya, seutama-utamanya masjid termasuknya kan. Itu kemudian datang seseorang ya ke masjid, kemudian orang itu minta tolong kepada orang-orang di masjid agar hajatnya itu terpenuhi. Jadi dia punya hajat, tapi hajatnya itu harus dibantu oleh orang lain. Dia keliling ke masjid, ternyata tidak ada yang bisa menolong. Sampai kemudian Abu Hurairah menawarkan diri. Ya saudaraku, aku tak bantu. Siap membantu. Ini kaget orang ini. Ya, Anda ini adalah sahabatnya Rasulullah. Masa mau bantu saya? Padahal Anda sedang beriktikaf di Masjid Nabawi. Iktikaf di Masjid Nabawi. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya karena orang yang aku cintai pernah mengatakan bahwa barang siapa yang memenuhi hajat orang lain, maka dia mendapatkan pahala melebihi pahala orang yang beriktikaf di masjidku ini. Jadi ini pahala orang yang memenuhi hajat ya, memenuhi hajat orang di luar ini pun ini mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang sedang iktikaf. Maka yang iktikaf jangan sombong-sombong. Apa Pak Yanto orang iktikaf? Misalnya wis gaene kono tambah ae. Ora ngerti ini tambah padahal iku tambah iktikaf kan sombong. Ya. Ini artinya apa? Yang iktikaf, mari kita tetap rendah diri, tetap menganggap orang lain ini juga melakukan amal kebaikan, bahkan kebaikannya melebihi kita yang sedang melakukan iktikaf. Sehingga husnudon ini tetap harus kita kedepankan terhadap apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Maka dan ingkang saged dalam tambahkan mungkin manfaat dumateng kula panjenengan sedanten. Kirang langipun nyuwun pangapunten menawi wonten sing salah mungkin sing ngurusne Ustaz Hari. Maka dan kita akhirkan tiwasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.